Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Febrianti, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Depok. Hari ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya Bu Ida Rosida. Beliau adalah guru kelas 6 STN Kalima 1 Kota Depok. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Erika. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, jadi begini Bu Ida, hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi di mana nanti saya dapat mengetahui jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Kemudian juga tujuan dari percakapan praobservasi ini adalah sebagai bahan untuk Bu Ida evaluasi ataupun juga sebagai pengetahuan Bu Ida apa saja nanti yang akan Ibu Ida lakukan selama pembelajaran. Dan sebelumnya saya mengharapkan setelah adanya kegiatan observasi ini, Ibu Ida dapat melakukan pembelajaran lebih baik, lebih matang, dan juga dapat lebih percaya diri di dalam kelas seperti Ibu Ida. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan praobservasi ini akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bu Ida. Untuk pertanyaan yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu Ida lakukan di dalam kelas. Kira-kira Ibu, apa tujuan pembelajaran yang Ibu akan lakukan di saat pembelajaran? Oke Bu Er, kali ini saya akan mengajarkan tentang pelajaran IPAS, di mana tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah peserta didik dapat mengenal sistem saraf dan fungsinya, serta peserta didik dapat mengenal bagaimana sistem saraf mengkoordinasikan semua respon pada anggota-anggota tubuh. Oke Bu Ida, jadi seperti itu ya Bu Ida tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai. Saya akan melanjutkan pertanyaan yang kedua, bagaimana area pengembangan kompetensi yang akan Ibu Ida capai nantinya? Untuk area pengembangan kompetensi, saya akan mengembangkan dua area pengembangan kompetensi. Yang pertama kompetensi pengetahuan, di mana di sini diharapkan peserta didik dapat mengenal tentang saraf serta fungsinya. Yang kedua adalah area pengembangan kompetensi keterampilan, di mana di sini peserta didik saya harapkan dapat mengenal sistem saraf dan bagaimana sistem saraf itu mengembangkan mengkoordinasikan semua respon terhadap anggota tubuhnya. Jadi ada dua area pengembangan yang akan Ibu lakukan. Yang pertama adalah pengembangan pengetahuan dan pengembangan keterampilan, di mana siswa nanti diharapkan mengetahui sistem saraf beserta fungsinya dan juga dapat mengorganisasikan sistem saraf dengan anggota-anggota tubuh mereka ya Bu ya. Oke Bu Ida, selain itu saya juga ingin mendengar penjelasan dari Bu Ida mengenai strategi pembelajaran, model pembelajaran ataupun metode pembelajaran yang akan Ibu Ida lakukan. Baik Bu, untuk strategi pembelajaran saya akan menggunakan saintifik. Metodenya nanti akan ada diskusi kelompok, di mana setiap kelompok itu akan bekerja secara kelompoknya dan mempresentasikan hasil kelompoknya. Kemudian untuk model pembelajaran saya menggunakan problem dosennya. Jadi Bu Ida akan menggunakan strategi pembelajaran saintifik, kemudian model pembelajarannya adalah problem listening dan metodenya adalah diskusi kelompok. Oke Bu Ida, kemudian bagaimana nih Bu Ida dengan media pembelajaran yang akan Ibu Ida gunakan? Saya menggunakan media pembelajaran PowerPoint, terus kemudian ada juga video pembelajaran yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Kemudian juga ada LKPD yang akan dikerjakan oleh peserta didik. Kemudian juga saya menggunakan media konkret yang berupa lilin dan api, di mana peserta didik dilibatkan langsung untuk merasakan bagaimana sih respon dari anggota-anggota tubuhnya. Oke, jadi komplit ya Bu ya. Ada media visual untuk anak, berupa video dan juga ada juga benda konkret yang Ibu Ida akan
tampilkan nanti ya saat kegiatan pembelajaran. Oke, Ida, untuk pertanyaan terakhir, Ida, kira-kira kapan Ida akan melaksanakan proses pembelajaran ini? Proses pembelajaran ini akan saya laksanakan pada hari Rabu setelah jam istirahat. Oke, baik Ida, berarti hari Rabu nanti saya akan masuk kelas Ida. Saya akan melihat dan mencatat hal apa saja yang Ibu lakukan selama pembelajaran. Setelah itu, setelah kita selesai melakukan kegiatan observasi di kelas, nanti kita akan bertemu kembali ya juga dalam kegiatan pasca supervisi kelas. Oke Ibu Ida. Oke Bu Ida, terima kasih atas waktunya. Sampai nanti pembelajaran yang dapat Ibu lakukan dapat berjalan lancar dan tidak ada hambatan apapun. Oke. Nah, itu dia tadi percakapan pra-observasi dengan rekan saya Ibu Ida Rosida selaku guru kelas 6. Nantinya akan kita sambung lagi ke percakapan pasca observasi kelas. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, alhamdulillah. Iya. Siang hari ini kita kembali lagi bertemu lagi pada pembelajaran IPAS tentang sistem saraf. Hari ini kita belajar tentang sistem saraf. Siapa yang tahu sistem saraf? Ada yang tahu? Minggu lalu kita sudah belajar tentang otot, rangka, dan sendi. Masih ada yang ingat sendi itu apa? Sendi itu apa? Ayo, apa? Punya gerakan dua arah di samping belakang atau kanan kiri, contohnya sendi pada tulang tangan kalian. Oke, ada lagi? Ada lagi? Bertemunya dua tulang atau lebih. Ya, tempat bertemunya dua tulang. Contohnya apa kemarin yang paling gampang ibu nyatainnya? Hah? Itu rangsangan. Apa? Nih, pergelangan tangan. Ini paling gampang, paling mudah diingat. Nah, terdapatnya sendi. Rangka, rangka apa rangka? Rangka, siapa yang tahu? Acungkan tangannya. Apa itu rangka? Minggu lalu kita sudah belajar tentang rangka. Apa itu rangka? Ayo diingat-ingat lagi. Oh, tuh rangka adalah kumpulan dari beberapa tulang. Fungsinya buat apa, Dava? Rangka? Untuk apa? Untuk fungsinya apa? Membentuk dan menopang tubuh. Ya, kenceng ya. Sekarang kita akan belajar tentang saraf. Siapa yang tahu saraf? Ayo saraf. Sistem saraf. Ada yang tahu? Sistem jaringan. Sistem jaringan pada tubuh. Apa lagi? Sistem jaringan dalam tubuh yang mengatur dan mengendalikan apa? Seluruh anggota tubuh. Untuk lebih lanjutnya, lebih jelasnya kita simak video pembelajaran berikut ini. Boleh disiapkan alat tulisnya? Nggak usah semuanya, yang penting saja. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang sistem saraf. Sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan tubuh sehingga bekerja dengan selaras. Contohnya, kita dapat berjalan dengan seimbang, organ-organ pencernaan bekerja dengan koordinasi yang baik, memberi informasi rasa sakit dengan cepat. 3. Mengendalikan dan memberikan reaksi terhadap rangsangan yang Nah, ini adalah fungsi sistem saraf. Yang pertama adalah mengatur organ-organ tubuh sehingga bekerja dengan selaras. Contohnya apa? Saat kita berjalan dengan seimbang. Kalau jalan yang nggak seimbang, berarti sarafnya ada yang terganggu. Pernah lihat orang jalan yang nggak seimbang? Ada, sampai sepoyongan. Berarti sarafnya sedang terganggu. Kemudian kedua, menerima rangsangan sehingga tubuh mengetahui dengan cepat keadaan yang terjadi di sekitar. Nah, yang paling gampang itu adalah contohnya adalah apa ini? Kulit. Coba kulitnya dicubit. Kulitnya dicubit. Apa rasanya? Sakit. Itu langsung ke otak ya, langsung dibilang sama otaknya. Coba bilang sakit. Mari Bu bilang.
bilang kalau temannya dicubit nggak ada rasanya, namanya mati rasa. Contohnya apa kemarin? Rasa truk ya? Itu sebelah nggak mati rasa, nggak ada rasanya, baru cubit mau apa? Hitung ya. Jadi tugasnya satu orang mendekatkan tangannya ke api, satu orang lagi menghitung, kemudian yang lainnya mengamati. Paham nak? Paham? Kemudian yang batu es pun sama. Satu orang memegang batu es, satu orang lagi menghitung. Hitungannya ingat ya, jangan sampai lupa, api sama es jangan sampai tertukar. Hitung, kemudian yang lain mengamati. Nanti hasilnya kamu tuliskan berapa lama kamu tahan terhadap panas api, berapa lama kamu tahan dengan batu es. Ya, ditulis pakai narasi yang bagus ya, bahasanya yang bagus ya. Kemudian berapa lama juga kamu lihat batu esnya, kamu tangannya beku sampai berapa lama. Kalau api kan panas, kalau batu es tangannya akan beku. Kemudian setelah itu tuliskan kesimpulan. Ya, ini saya akan belajar tentang rangsangan pada ingat ya, di ilmu muda yang menjawabkan. Paham nak? Paham? Ada yang mau bertanya tentang ini? Bagaimana Bu nanti majunya? Apa rame-rame? Kelompok? Iya, kelompok. Nanti akan ibu panggil satu-satu kelompok. Ada yang bertanya lagi? Ada yang kelompoknya? Iya, oke. Tujuh ya? 7 detik. Ayo, yuk. Oh ya. Selesai semuanya nak? Alhamdulillah sudah selesai kerja kelompoknya. Sekarang waktunya adalah untuk mempresentasikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Erika Febrianti, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Depok pada kegiatan pasca observasi. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan kerja saya, Bu Ida Rosida selaku guru kelas 6 di SDN K51 dan juga Bapak Saifullah selaku pengajar praktik CGP Angkatan 10 Kota Depok. Kenal ya. Salam Pak, salam kenal. Beliau yang membimbing saya dalam program guru penggerak di Angkatan 10. Oke, sekarang kita akan mulai kegiatan pasca observasinya. Ya, silakan. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Erika. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Jadi begini Bu Ida, kemarin kan kita sudah melaksanakan kegiatan observasi kelas. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi, di mana tujuannya adalah untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah Ibu Ida lakukan di dalam kelas kemarin ya Bu Ida ya. Begini Bu Ida, mungkin pada kegiatan ini nanti akan saya ajukan beberapa pertanyaan untuk Bu Ida. Jadi Bu Ida nanti mungkin akan menjawab sesuai dengan
kegiatan observasi kemarin Bu Ida ya. Untuk pertanyaan pertama nih Bu Ida, bagaimana nih perasaan Bu Ida setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin gitu, dan juga mungkin dari hasil pembelajaran yang Ibu Ida lakukan kemarin? Baik Bu Erika, terkait dengan perasaan saya tentang pembelajaran yang kemarin ini, kebetulan Bu Erika observasi di dalam kelas, awalnya sih saya tegang karena tidak terbiasa ada orang lain yang memperhatikan saya saat mengajar di dalam kelas. Tetapi alhamdulillah dengan seiringnya jalan, seiringnya waktu, saya merasa lebih rileks dan lebih santai. Oke, alhamdulillah Bu Ida ya, berarti kegiatannya kemarin berjalan dengan lancar ya Bu Ida ya. Untuk mungkin pertanyaan kedua nih Bu Ida, saya ingin menanyakan kembali terkait dengan area pengembangan kompetensi yang Ibu lakukan, kemudian juga mungkin tahapan atau proses langkah-langkah yang Ibu lakukan saat pembelajaran di kelas Bu Ida. Kemarin saya mengambil 2 kompetensi, yang pertama kompetensi pengetahuan, yang kedua kompetensi keterampilan. Di mana untuk kompetensi pengetahuan, saya mengharapkan siswa dapat mengenal sistem saraf serta fungsinya. Untuk kompetensi keterampilan, saya mengharapkan siswa mengetahui bagaimana sih sistem saraf itu mengkoordinasikan dan merespon semua gerakan pada anggota-anggota tubuhnya dengan praktek sederhana yang dilakukan siswa di dalam kelas. Dan untuk tahapan atau langkah-langkah pembelajaran dalam kelas, tentu saja yang pertama saya menyiapkan modul ajar. Yang kedua saya menyiapkan slide untuk presentasi. Kemudian saya juga menyajikan video pembelajaran yang saya unggah dari YouTube yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan pada hari ini. Dan juga saya menyediakan media konkret yang berupa lilin yang dihidupkan dengan ada apinya, kemudian dengan es batu sebagai penguatan kepada siswa bahwa respon saraf kita ini akan bekerja saat kita menyentuh lilin atau menyentuh api dan saat kita menyentuh es batu. Kemudian untuk strategi pembelajaran, saya menggunakan pembelajaran saintifik. Untuk model pembelajarannya saya menggunakan urban-based learning atau berbasis pixel. Bu Ida, sedikit saya ulang ya Bu Ida ya, mengenai pembelajaran yang sudah Ibu Ida lakukan kemarin. Itu yang pertama, Ibu kemarin sudah membuat modul ajar yang berkaitan dengan materi yang akan Ibu ajarkan. Kemudian Bu Ida juga kemarin menggunakan media visual Bu Ida untuk berupa video YouTube ya Bu Ida, Ibu unggah dari YouTube. Dan juga Bu Ida juga menggunakan media konkret ya Bu Ida. Berupa lilin dan juga berupa es batu sebagai penguatan siswa, di mana siswa merespon dari alat gerak mereka pada sistem saraf mereka. Kemarin juga terlihat anak-anak berdiskusi kelompok, tidak menggunakan metode diskusi di mana anak menganalisis, kemudian mereka mempresentasikan hasil dari diskusi yang mereka lakukan. Itu mungkin terkait dengan model pembelajaran yang Ibu lakukan, yaitu model pembelajaran PBL ya Bu, atau pembelajaran based learning. Nah, Bu Ida juga menggunakan strategi pembelajaran saintifik yang kemarin diakhiri dengan presentasi anak-anak. Seperti itu ya Bu Ida ya. Nah Bu Ida, saya ingin bertanya kembali nih Bu Ida ya, terkait kemarin Bu Ida sudah melakukan pembelajaran. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah sejauh mana keberhasilan area pengembangan kompetensi anak yang Ibu lakukan pada proses pembelajaran? Menurut saya sudah berhasil mengembangkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan yang saya terapkan kemarin kepada anak-anak di dalam kelas. Tetapi ya balik lagi, namanya banyak anak-anak di dalam kelas, tidak semuanya mereka bisa meratakan dengan pemikiran kita. Banyak sekali kendalanya. Ada beberapa kendala sih Bu, tapi menurut saya itu sudah berhasil, walaupun ada beberapa kendalanya di dalam pembelajaran. Kendalanya apa tuh Bu Ida ya?
Kalau kendala saya rasa pasti semua guru pernah mengalami ya. Tidak ada ya, bukannya tidak ada. Beberapa siswa ada yang tidak aktif dalam pembelajaran. Seperti saat mereka berdiskusi kelompok, mereka ada beberapa yang pasif, yang hanya melihat temannya saja untuk berdiskusi kelompok. Seperti itu sih Bu, kendalanya. Berarti kendalanya itu masih ada beberapa siswa yang kurang aktif ya Bu Ida ya di dalam diskusi kelompok. Nah, Bu Ida kan tadi sudah mengetahui nih kendalanya nih yang Ibu Ida hadapi. Nah, ada nggak sih Bu strategi yang akan Ibu Ida lakukan nih agar kendala-kendala yang Ibu Ida dapat ini bisa diperbaiki gitu Bu Ida? Untuk kendala seperti itu, sepertinya saya harus lebih memahami siswa ya, tentang kebutuhan apa mereka sebenarnya yang mereka butuhkan dalam pembelajaran. Tidak bisa saya pukul sama rata semuanya bahwa anak itu rata, sama semua dengan saya apa yang saya inginkan. Saya akan melakukan asesmen awal, biar saya lebih mengetahui kebutuhan apa yang mereka butuhkan dalam pembelajaran. Seperti itu sih Bu. Nah, jadi Bu Ida akan melakukan asesmen awal ya Bu Ida. Nah, kira-kira nih Bu Ida, kapan nih Bu Ida akan melakukan asesmen awal? Saya akan melakukan asesmen awal itu secepatnya, karena pembelajaran ini kan akan berlanjut pada pembelajaran berikutnya dan ada evaluasinya dalam pembelajaran. Oke, jadi Bu Ida akan melakukan asesmen awal secepatnya Bu Ida ya? Iya betul. Karena memang terkait dengan pembelajaran-pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya ya Bu Ida ya, sebagai tindak lanjut agar apa yang kemarin mungkin bisa diperbaiki Bu Ida ya. Iya. Oke Bu Ida, semoga proses pembelajaran yang Ibu Ida lakukan nanti dapat berjalan lebih baik lagi. Terus juga kendalanya tadi siswa yang kurang aktif mungkin ya bisa lebih aktif lagi dengan dilakukannya asesmen awal dulu untuk mengetahui kebutuhan murid gitu ya Bu Ida ya. Iya. Oke Bu Ida, mungkin cukup di sini Bu Ida percakapan kita di dalam pasca observasi ini. Oke, sekian. Cukup sekian kegiatan pasca observasi ini. Terima kasih Bapak Saifullah atas waktunya dan juga Bu Ida, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa yang kita perbincangan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.